Ini Quran surat Asy-Syura, surat ke-42 ayat 16. Dan orang-orang yang membantah Allah sesudah itu diterima. Nah, ini cerita tentang orang ini sudah sampai pada satu kesadaran bahwa Allah itu bersama saya. Bahkan Allah sering azan, sering menyeru saya. Bahkan azannya Allah itu setiap saat, bukan 5 waktu, mengingatkan saya. Nah, dan orang-orang yang membantah Allah sesudah itu diterima. Kalau kesadaran itu sudah clear, sudah diterima ini. Malah setelah itu kalian masih tetap membantah Allah. Padahal sudah diingatkan seperti ini, masih membantah Allah. Apa kata Allah? Maka bantahan itu sia-sia saja di sisi Tuhan mereka. Mereka mendapat kemurkaan dan bagi mereka azab yang sangat keras. Hadirin, tidak ada hukuman bagi mereka yang tidak tahu. Hukuman selalu bagi mereka yang tahu, tetapi mereka mengabaikan apa yang mereka tahu itu. Jadi kalau bertekad untuk menjadi orang baik, tidak usah berdebat tentang cara menjadi baik. Langsung saja jadi orang baik. Paham ya? Jangan tanya sama saya gimana caranya jadi orang baik. Sudah, langsung saja jadi orang baik. Udah minum air mineral kan? Mau jadi orang baik? Sudah, habiskan airnya. Setelah itu buang tempat cupnya kata itu. Udah jadi orang baik langsung. Gak usah berdebat cara jadi orang baik. Kelamaan. Betul? Ya. Langsung aja sekarang jadi orang baik. Kapan? Sekarang. Gitu aja. Kalau di karpet ada sesuatu yang kelihatan, udah gak usah berdebat jadi orang baik, ambil aja. Langsung. Bereskan. Gitu aja kok. Gampang. Paham ya? Iya. Saya di rumah kalau piring berantakan gak pernah. Bekas siapa? Gak pernah. Saya cuci. Karena teriak-teriak bekas siapa, apalagi marah-marah, tidak langsung bersih tuh piring. Makanya saya cuci aja. Dan cuci piring itu indah. Ya, ketika kita merasakan bau sabun, berarti saya masih hidup. Iya. Betul nggak? Ketika merasakan, apalagi ketika itu udah bersih. Berarti piring udah bersih. Dan bisa merasakan telinga saya mendengar, tangan saya merasakan, itu mewah kalau bagi saya ya. Saya tidak merasa bekerja. Saya merasa seolah-olah saya sedang membersihkan jiwa saya, diri saya. Semua kotoran-kotoran pada diri saya imajinasikan bersih selesai cuci piring. Makanya bagi saya, cuci piring bukan hanya piring yang bersih. Tapi pribadi saya tambah bersih habis cuci piring. Jadi tidak ada yang kelewat dalam hidup, nggak ada. Semuanya kita sadari. Saya naik mobil, celek di mobil. Ya, saya bisa duduk, saya sadari. Terima kasih pantat, terima kasih kaki, terima kasih Tuhan. Hari ini saya masih bisa duduk di mobil ini. Saya pegang setir, terima kasih tangan. Betapa mewahnya saya punya tangan ini. Dari pagi sudah begitu banyak pelayanan yang dilakukan tangan ini. Saya sarapan pakai tangan, saya pakai baju pakai tangan. Saya gosok gigi pakai tangan. Wah, makanya saya sering pandang tangan saya, terima kasih, kamu keren. Pagi ini aja sudah banyak ikan bisa makan pakai tangan. Rumput-rumput di rumah saya petik-petik pakai tangan. Bunga-bunga yang mengering saya siram pakai tangan. Coba tangan ini, coba perhatikan ya. Sampai sekarang ini jam 11:10 udah berapa banyak pelayanan tangan pada kita. Pernah gak kalian bilang, terima kasih, I love you. Pernah gak? Besok-besok itu ya, bilang I love you, keren. Nanti tangannya gak akan masuk semut lagi. Itu yang suka tangannya masuk semut tuh ya, itu kurang berterima kasih sebetulnya. Ya? Oke, baik ya. Ya, banyak sebetulnya ayat-ayat yang mendukung ini saya sudah sampaikan, tetapi saya tidak akan meneruskan karena itu sudah cukup ya sebagai dasar. Ayat-ayat yang sama saya kira yang penting esensinya sudah ketangkap ya. Yuk kita masuk sekarang. Apa sih wujud lubang buatan manusia itu? Wujud lubang-lubang itu apa saja? Hidup adalah perjalanan untuk membangun rumah untuk hati.
Mencari penutup lubang-lubang. Nah, jadi ada yang bilang, itu sahabat kita namanya Iwan Setiawan. Beliau mengatakan bahwa lubang itu kekecewaan, penderitaan, ketidakpastian, keraguan, itu ujud-ujud lubang. Ya kan? Coba aja ya, kita ini kecewa sehari berapa kali coba. Dan kapan kita kecewa? Kita kecewa pada saat kita tidak menyediakan ruang di otak kita untuk kehadiran sesuatu yang tidak kita ingin. Padahal dalam hidup selalu ada dua. Ada yang kita ingin, ada yang tidak kita ingin. Dan dua-duanya pasti akan datang. Tapi kita hanya menyediakan ruang di sini untuk yang kita ingin saja. Berarti ketika kita menciptakan diri kita, identitas diri, saya hanya mau menerima yang itu, tapi tidak menerima yang ini. Sehingga kita sedang menciptakan lubang. Coba bayangkan oleh kita, kekecewaan yang kita bangun itu lama-kelamaan menjadi membesar. Dan itu seakan-akan lubang yang besar yang akan menelan diri kita sendiri. Setuju? Sekarang penderitaan. Dan kita mengira selama ini penderitaan itu dari luar. Padahal penderitaan itu semua berasal dari kita. Lihat saya semuanya. Peristiwa itu tidak ada pengaruhnya terhadap kita. Tapi yang berpengaruh langsung pada kita adalah reaksi kita terhadap peristiwa. Itu yang menjatuhkan kita. Coba bayangkan ya. Bisa ingat gak Bapak Ibu? Bagaimana reaksi kita terhadap peristiwa, terutama peristiwa yang tidak kita inginkan? Selalu negatif? Selalu negatif? Selalu kesal? Selalu marah? Selalu protes? Coba bayangkan ya. Coba dibayangkan. Ini yang umur 60 tahun ada di sini? Acungkan tangan. 60? Selama 60 tahun udah segede apa itu lubang? Betul nggak? Lubang kekecewaan, lubang penderitaan, betul nggak? Belum lagi lubang keraguan-raguan. Betul nggak? Iya. Dalam segala hal selalu takut, selalu ragu-ragu. Ingat saya. Kita tidak akan pernah punya pengalaman baru kalau tidak mau mencoba. Dan mereka yang takut mencoba selamanya tidak punya pengalaman baru. Dan kita akan tahu apa yang kurang setelah mencoba. Segera setelah Anda peduli pada diri sendiri dengan apa yang baik, dengan apa yang buruk dari rekan-rekan Anda membuat lubang di hati Anda supaya kejahatan masuk. Ini dari seorang filosof Jepang namanya Morihei Ueshiba. Saya cantumkan nama-namanya ya, karena saya ini adalah menyadur dari apa yang dipikirkan orang. Tapi saya jelaskan. Apa maksudnya Morihei Ueshiba ini? Lihat saya semuanya. Sepanjang kita masih dualitas, sepanjang kita masih diperbudak dualitas, baik buruk, benar salah, senang tidak senang, sebetulnya Anda sedang membuat lubang di hati Anda. Ngerti maksud saya? Oke, lihat saya semuanya. Kita menilai benar, itu kan sesuai dengan pengetahuan kita. Sesuai dengan kesadaran kita. Belum tentu yang kita sebut benar oleh kita, kan benar juga menurut orang lain. Yang pengetahuannya berbeda dengan kita. Betul nggak? Kita sebut itu salah, itu juga belum tentu salah. Karena kita menilai benar salah hanya berdasarkan referensi yang ada pada diri kita. Sedangkan kita sendiri menyadari bahwa kita pun belum belajar banyak. Betul nggak? Nih saya kasih tahu. Sepanjang kita terjebak benar salah, baik buruk, senang tidak senang, sebetulnya Anda sedang membuat lubang di hati Anda. Nah, Morihei Ueshiba ini saya tidak tahu apa agamanya. Tetapi dalam Al-Quran Allah mengatakan, tidakkah kamu mencoba jalan mendaki? Kata Allah. Allah bilang, wahadainahu najdain, aku telah memberikan dua jalan kepadamu. Tapi Allah bilang, tidakkah kamu mencoba jalan mendaki? Dikasih dua jalan, tapi kita tidak disuruh memilih salah satunya. Malah Allah menyuruh kita mencoba jalan mendaki. Apa katanya? Fakku raqabah, bebaskan kamu dari perbudakan. Kita setiap hari diperbudak oleh benar salah, baik buruk. Dan saya sudah jelaskan di kajian yang sebelumnya, sepanjang kita masih terjebak dengan benar salah, baik buruk, sebetulnya
kita sedang meracuni kebersihan hati kita sendiri. Sama dengan membuat lubang. Makanya ketika bulan Ramadan kita disuruh memperbanyak sholat witir. Tahu Bu, sholat witir? Apa? Pak? Apa? Hah? Sholat witir. Sholat apa Bu? Sholat sebelum tidur. Sampai pusing. Ya. Saya sudah sholat witir, tapi saya sholat lagi. Kemudian saya tidur. Apakah berdosa? Waduh, masih. Lagian pertanyaan kayak gitu masih ada lagi yang masih menjawab. Sholat witir itu artinya apa? Witir itu artinya ganjil. Ganjil kebalikan dari genap. Jadi sholat witir itu artinya ya bukan sekedar kita melaksanakan sholat yang rakaatnya ganjil. Tetapi tekadkan dalam diri kita bahwa kita akan melampaui segala dualitas. Melampaui benar salah, baik buruk, itu namanya sholat witir. Kesadaran yang muncul pada diri kita adalah mulai saat ini saya akan witir, saya akan ganjil. Saya bisa menerima semua apapun yang terjadi apa adanya. Itu witir. Makanya di Quran surat Al-Fajr dikatakan ya, begitu kamu sudah ganjil, maka fajar mulai menyingsing. Itu esensi Quran surat Al-Fajr itu. Iya. Kadang-kadang kita nggak ngerti ya. Tak seorang pun bisa kembali secara utuh setelah kita membuat lubang yang dalam di hatinya. Ngerti nggak kata-kata ini? Tak seorang pun bisa kembali secara utuh setelah kita membuat lubang yang dalam di hatinya. Ngerti nggak kata-kata bijak ini? Kalau kita pernah menyakiti orang lain, sebaik apapun cinta yang kita berikan lagi kepada orang yang pernah kita sakiti ini, tidak pernah utuh lubangnya. Apalagi kalau kita tidak melakukan apa-apa setelah kita menyakitinya. Luar biasa ya. Kalau di komunitas saya, ada seorang suami yang menyakiti pasangannya, itu pasti saya panggil di komunitas saya. Karena suami itu tidak bisa dinasehati oleh istrinya, kecuali bisa dinasihati oleh orang tuanya atau gurunya. Begitu menurut riset John Gray. Karena dia menganggap saya orang tua, jadi saya panggil. Saran saya cuma satu. Kalau kamu menyakiti pasanganmu, sebaik apapun cinta yang kamu berikan kepadanya, tidak akan pernah bisa utuh kembali. Lubang yang menganga itu tidak pernah utuh lagi. Apalagi kalau setelah itu malah diceraikan. Kan aneh. Harusnya kalau pernah melakukan kesalahan minta maaf dan setelah itu ganti semua yang pernah dilakukan itu dengan membayarnya. Ini malah aneh ya. Luar biasa ya. Kayaknya nanti sudah dengar ceramah ini berubah. Semoga banyak yang dengar ya kajian ini. Tetesan air hujan membuat lubang di batu. Bukan karena kekerasan, tapi karena sering jatuh. Tetesan air hujan, batu aja bisa berlubang. Bukan karena kekerasan, tapi karena sering jatuh air itu. Bahkan air itu lembut bukan? Justru karena lembutnya membuat yang keras menjadi kalah. Jadi jangan kecil hati maksudnya. Sekalipun kita banyak membuat lubang dalam hidup ini, kalau rajin terus ya meneteskan cinta, kelembutan pada lubang itu, lama kelamaan insya Allah akan ketutup lubangnya sepanjang tidak membuat lubang baru. Nah ini masalah semua manusia. Hutang lama belum terbayar, lalu menciptakan hutang baru. Tidak ada gunanya mengisi saku Anda dengan uang jika Anda memiliki lubang di sudut. Setuju ya? Ini dari George Eliot. Jadi kalau kita mau mengisi saku dengan uang, kalau di sudutnya ada yang bolong, kan gak isi-isi, itu maksudnya.
Ini sebetulnya mengumpamakan kita. Seolah-olah kita ini setiap hari ya menciptakan lubang terus-menerus, lalu menutup lubangnya nggak rajin. Sementara lubang yang kita ciptakan di mana-mana ada. Dan lubang itu semakin membesar. Ngerti maksud saya? Oke. Disakiti oleh seseorang yang benar-benar Anda sayangi itu meninggalkan lubang di hati Anda yang hanya bisa diisi oleh cinta. Ini sebetulnya saya tuliskan pesan George Bernard Shaw ini, seorang psikolog, untuk mengingatkan kita bahwa tidak ada cara untuk menutupi lubang yang pernah kita buat kecuali dengan cinta. Cinta yang saya maksud di sini adalah kekuatan positif. Bukan sekedar rasa perasaan, kekuatan positif. Bapak Ibu, saya percaya sepanjang hidup kita pasti di antara kita termasuk saya pernah membuat lubang itu. Dan sekarang mari kita sadari, lubang-lubang yang pernah kita ciptakan itu ada tanggung jawab dari kita sekarang untuk menutupinya. Dan kalau kita punya rasa itu hari ini, berarti kita akan menghentikan untuk membuat lubang baru. Dan kita siap-siap untuk mengisi lubang-lubang itu. Memiliki kemampuan untuk melangkah. Maksud saya begini. Bagaimana kita menyetop lubang yang baru supaya tidak tercipta lagi? Yang pertama, miliki kemampuan untuk melangkah. Lakukan apa yang bisa dilakukan hari ini dengan totalitas. Jangan nunggu besok. Lakukan yang bisa dilakukan oleh kita hari ini dengan totalitas. Lihat saya semuanya. Tidak ada yang sempurna yang bisa kita lakukan. Karena kesempurnaan itu hayalan pikiran saja. Dan adanya di masa depan. Yang bisa kita lakukan hari ini adalah, yuk kita berusaha dengan total, sekuat tenaga, dan kita mulai hari ini, saat ini melangkah. Jangan diam terus. Ya, setelah sadar bahwa kita telah menciptakan lubang, itu yang pertama. Yang kedua, bebaskan diri dari tekanan. Terutama tekanan agar selalu diterima. Kan kita ini setiap hari ingin agar semua orang menerima kita. Dan kita tidak siap untuk ditolak. Padahal penolakan itu kalaupun harus hadir, ya, penolakan itu ya, kalaupun harus hadir, itu bukan untuk menghentikan kita. Kalau ada orang yang menolak kita, itu bukan menghentikan kita, malah bisa jadi lewat penolakan kita akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat. Yang ketiga, lepaskan diri dari kebutuhan untuk mendapatkan persetujuan dari orang lain. Kalau kita punya gagasan, punya ide yang bagus, tidak usah selalu minta persetujuan dari siapapun. Jadilah dirimu sendiri. Kalau itu adalah mimpimu, kalau itu adalah kekuatanmu, kalau itu adalah personal genius zone-mu, lakukan. Itu pengalaman saya. Stop mencari kebahagiaan dari luar. Semakin kita mencari kebahagiaan dari luar, kita akan diperbudak oleh segala sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Ingat ya kajian saya sebelumnya. Begitu kita disibukkan mengendalikan yang tidak bisa kita kendalikan, habis energi kita. Ingat, fokus saja pada apa yang bisa kita kendalikan. Pikiran kita bisa dikendalikan. Perasaan kita bisa dikendalikan. Reaksi kita terhadap situasi bisa dikendalikan. Situasinya sendiri tidak bisa dikendalikan. Paham? Kalau orang punya tujuan dalam hidup ini, arah angin bukanlah suatu kesia-siaan. Kalau orang punya tujuan, saya ingin pergi ke sana, dia punya kapal layar, arah angin tidak menentu. Dia tidak bisa mengubah arah angin, tapi dia bisa mengubah perahu layarnya sedemikian rupa supaya angin bisa mengantarkan dia ke sana. Makanya bagi orang yang punya tujuan, segoncang apapun di luar tidak penting. Kenapa? Karena semua yang terjadi di luar bisa jadi adalah saran untuk mengantarkan saya ke tujuan saya. Kan kita ini suka aneh ya, ingin jadi orang sabar, begitu dapat yang tidak sabar langsung jatuh.
Padahal dia dihadirkan oleh Allah justru karena kita bercita-cita jadi orang sabar. Pasti dihadirkan orang yang tidak sabar. Paham? Awas ya, Allah tuh bukan Doraemon. Minta sabar langsung cespleng gitu, sabar. Minta kantong ajaib langsung datang kantong ajaibnya. No, semua by proses. Oke? Yang penting selama berproses jangan protes. Itu aja. Ya? Oke. Pantaskan diri kita layak dan cukup baik. Pantaskan diri saya mampu. Pantaskan diri saya bisa. Pantaskan saya baik-baik saja. Pantaskan. Jadi saya punya pengalaman. Setiap ada orang yang nawarin rumah sama saya tidak pernah mengatakan uang dari mana. Apalagi ditambah lagi, wah buat makan juga susah. Enggak pernah. Setiap ada orang yang nawarin rumah pasti bilang nanti ya kita lihat. Ngobrol aja panjang lebar. Gimana kalau saya cicil? Wah senang sekali Pak. Kan lebih bagus begitu daripada bilang uang dari mana. Kan itu ada harapan. Ketika punya cicilan ada tanggung jawab. Paham? Ada lagi. Saya kasih DP sekian ya. Doakan saya. Nanti tanggal sekian, bulan sekian saya ada uang. Itu sama sekali saya belum kepikir duitnya dari mana. Tapi lebih bagus begitu kan? Daripada tidak. Akhirnya mohon maaf. Saya punya aset di sini, aset di sini, aset di sini. Caranya itu aneh. Bahkan saya pun tidak pernah menyadari kalau aset saya sebanyak itu. Padahal caranya cuma begitu aja. Setiap ada orang mau jual apapun saya bilang nanti kita lihat. Saya lihat. Kan dilihat kan diinjek-injek tanahnya. Bahkan saya beli tanah baru saja buat kolam. Itu saya tanahnya 140 juta. Kemudian saya bilang ini duit saya adanya 5 juta dulu Pak, diterima enggak? Oh dengan senang hati, terima 5 juta. Boleh enggak kolamnya saya cangkul-cangkul? Maksud saya, dia enggak ngerti kan ilmu saya. Kalau saya cangkul-cangkul, saya merasa kolam itu sudah milik saya beneran. Jadi saya cangkul-cangkul gitu. Udah jadi ngebentuk jadi kolam. Kan kalau udah dibentuk kolam masa enggak jadi jual belinya? Betul enggak? Iya. Tapi karena kita terus berharap seperti itu, like attracts like. Ternyata semua yang membuat kita sulit itu adalah batasan-batasan yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Karena kita mengatakan tidak layak. Wah, uang dari mana? Bagaimana saya bisa membelinya? Tuh, karena kita selalu berfokus pada saldo yang ada di rekening kita. Coba lihat saldo di rekening Allah tanpa batas. Iya, kalau lihat saldo rekening kita mah ya gitu, suka ada tulisan kan, saldo tidak mencukupi. Tapi di rekening Allah nggak pernah ada tulisan itu, ya, tanpa batas. Ini praktek Bapak Ibu, praktek ya, harus praktek ya. Udah ngaji dengan saya harus praktek, ya. Lihat ya, setelah praktek lihat sisi positifnya. Walaupun belum hebat, belum luar biasa, nggak apa-apa, ya. Tetapi kehidupan kita mulai berubah. Oh, sadar aja, selama ini yang menciptakan batasan adalah saya sendiri. Di rumah sederhana aja, suka ada dialog kecil-kecilan. Oh, ternyata beras langka. Saya bilang sama orang di rumah, kalau kita berpikir langka, maka kita akan mengalami kelangkaan beras. Tapi kalau kita berpikir tidak langka, kita tidak akan mengalami kelangkaan itu. Ya? Iya. Beras harganya naik, nggak usah larut pikiran kita, ya. Ya, uang mah buatan peruri. Kalau beras mah buatan Allah. Sudah saja munculkan kekuatan positif. Ya, Allah aja masih menciptakan beras, ngapain takut? Betul enggak? Iya. Jangan berpikir mahal, kalau berpikir mahal nggak kebeli. Berpikir kebeli aja, pasti ada uangnya. Nah, cara berpikir ini batasan-batasan yang diciptakan oleh kita sendiri. Makanya mulai sekarang, stop takut gagal dalam segala hal. Stop.
Orang yang takut gagal tidak akan pernah maju dalam hidup. Stop membandingkan diri kita dengan orang lain. Kenapa? Membandingkan diri kita dengan orang lain, kita akan berfokus pada kekurangan kita. Coba, di piring sudah lengkap, segala ada. Tapi lihat piring orang lain. Maka kita akan melupakan yang di piring kita. Kita ingin yang ada di piring orang lain. Itulah bahayanya. Ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, kita akan berfokus pada kekurangan kita. Ini lubang-lubang yang harus segera ditutup. Ya, stop iri hati dan dengki. Karena tahu, orang yang iri hati dan dengki pada kemajuan orang lain, dia tidak akan pernah bisa mencapai apa yang dicapai oleh orang lain. Lihat ya, orang iri dan dengki hidupnya pasti susah. Maaf ya, kalau kita masih punya sifat seperti itu yang membatasi rezeki kita. Stop mudah tersinggung dengan hal-hal yang sepele. Karena itu kita tahu, berarti kita belum makmur nih masjidnya. Ya, belum makmur. Stop menyesali keadaan. Setiap ada yang terjadi selalu disesali. Hujan dikomentari, panas dikomentari. Itu lubang-lubang besar yang kita ciptakan. Fokus pada tindakan dan bukan pada hasil. Kenapa? Begitu kita fokus pada hasil, kita akan melupakan tindakan kita. Energi kita habis untuk hasil. Padahal hasil itu akibat dari sebuah tindakan. Jangan menunda, karena hidup tidak menunggu Anda. Hidup tidak menunggu kita. Jangan menunda. Jangan jatuh dengan kritik. Lihat kritik sebagai nasihat objektif buat kita. Makanya kalau kritik itu betul-betul terjadi pada diri kita, dengarkan. Kalau kritik itu tidak terjadi pada diri kita, apalagi mau menjatuhkan kita, gampang, tinggal diabaikan aja. Tidak usah laporan pencemaran nama baik. Mau hidupnya ringan? Bahagia? Oke. Jangan membiarkan diri kita pada overthinking. Overthinking itu apa? Overthinking itu karena kita terlalu berfokus pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Semuanya ingin dikendalikan, itu overthinking. Padahal kita tidak bisa mengendalikan semuanya. Setuju? Oke. Hargai proses dengan kesadaran penuh. Nikmati setiap langkah yang diambil oleh kita. Nikmati setiap proses. Karena setiap proses itu mengajarkan sesuatu yang luar biasa. Kita terbiasa hidup terburu-buru. Lalu tidak menikmati setiap proses. Tidak perlu mengambil hati terhadap perkataan orang. Apalagi orang itu diketahui oleh kita toksik. Kenapa? Yang keluar dari mulut orang itu hanya opini pribadi. Itu bukan kebenaran mutlak. Tadi ditegaskan, saya ulang lagi, tidak membandingkan diri kita dengan siapapun, karena membandingkan berarti kita akan fokus pada kekurangan kita. Sederhanakan ekspektasi terhadap hidup. Kenapa? Banyak orang yang hidupnya berat itu karena ekspektasi dia terhadap hidup terlalu besar. Tidak ada ruang dalam dirinya menerima yang sebaliknya. Ayo perhatikan, orang yang hanya menerima yang diinginkan, tidak ada ruang menerima yang tidak diinginkan, pasti stres. Tidak menyimpan dendam atau rasa sakit hati. Ya, daripada kita menyimpan dendam, rasa sakit hati membuat lubang kita semakin besar, sudah, belajar memaafkan. Karena dendam itu hanya akan membuat kita semakin terbakar. Dendam itu seperti memegang bara. Dan bara itu sebelum membakar orang lain, sudah pasti membakar diri kita sendiri. Jalani hidup dengan fleksibilitas. Siapkan ruang untuk menerima yang tidak diinginkan. Fleksibel. Fleksibilitas itu kayak shock breaker tuh. Jalan bagus, bisa. Jalan jelek diredam. Semua kejutan-kejutan dari jalan jelek itu diredam dengan fleksibilitasnya. Shock breaker, ada pegas di situ. Bayangkan ya, naik sepeda motor, naik mobil nggak ada shock breakernya. Shock breaker itu artinya peredam kejut. Jadi kalau ada kejutan itu diredam. Nah kita harus menyiapkan diri ya untuk meredam.
kejutan-kejutan yang terjadi dalam hidup. Kalau sudah terbiasa dengan itu, maka hidup menjadi sangat ringan, tenang, bahagia. Kesimpulan terakhir, yuk sekarang kita periksa lubang-lubang yang sudah kita ciptakan oleh kita sendiri. Dan sekarang berniatlah secara konsisten, sungguh-sungguh untuk melemparkan butiran-butiran pasir sekecil apapun secara terus-menerus agar lubang itu tertutup kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.